Guys, selamat pagi. Hari ini hari Minggu. Welcome back to my daily vlog. Gue lagi habis anterin istri ke tempat kerja. Terus kita parkir sebentar dan mau beli kopi. Itu kita pergi ke Starbucks dulu ya, beli kopi buat istri, buat teman gue si Joe, sama gue, jadi 3 kopi. Windy hari ini. Jadi gue bikin 3. Yang satunya ini yang pink drink, pakai buah naga dia bikinnya. Buah naga. Coba kasih ke anak gue suka apa enggak. Soalnya dia sukanya yang pink dia. Dia suka strawberry, suka buah yang warnanya merah-merah, pink, warnanya pink. Jadi mudah-mudahan dia suka. Halo. What? Which one you want? Which one you want? Did you want this one? Yeah? Which one? This one? Okay, say what? It's coffee. Yes, coffee. Strawberry. Yeah, okay, strawberry. Dragon fruit. No, strawberry. Just say Strawberry, just say. Strawberry. Really? Yeah, other one. Yeah. Yummy? Yummy? Yummy, okay. Oke, duduk sini aja ya sambil ngopi. Di dalam sempit. Jadi gini guys, kemarin itu kan gue pergi ke kamera store dari vlog yang kemarin. Terus akhirnya gue coba-coba testing. Terus gue rental Canon lens yang 180mm makro f3,5. Jadi gue pinjam itu selama seminggu. Terus kemarin gue sempat pergi ke bank ngambil jam tangan gue. Jadi gue hari ini dan besok bakalan sibuk untuk ngambil footage dan fotografi jam tangan secara detail. Ya nanti gue bikin videonya, nanti habis ini cuplikan kita udah nyampe rumah, kita bikin behind the scene-nya aja. Time, okay? You wanna get it? You wanna take a quick look? No, you scary? Let's go get it. Let's go home. This way. This way. Hi, Angel, Mama. Hi. That's your little boy? Yeah, say hi. Hello. Say hi first. Hi and bye. Oh, wait, my son. This is my son. Say hi. Hi. What's up, get? What's up, park? Coming. What's up? This way, on the sidewalk. That way. Guys, akhirnya kita sudah sampai di rumah. Hari ini dan besok bakalan banyak kerjaan soalnya harus potong rumput. Ini itu pusing. Di depan juga rumputnya udah terlalu overgrown, jadinya harus dipotong semuanya. Oke guys, akhirnya selesai preparasi.
jam tangan arloji yang koleksinya kita. Pertama-tama ya jam tangan sehari-hari gua, yaitu Fitbit. Jadi Fitbit ini yang sehari-hari tiap hari gue pakai. Sorry, nggak ada boxnya. Jadi karena gue tuh boxnya udah dibuang, jadi gue taruhnya di bakpia Duren aja deh. Ini bukannya sponsor ya, tapi kita senang makan durian aja. Jadi Fitbit ini kita pakai setiap hari. Gue pakai setiap hari karena gue suka kalkulasi kalori, terus detak jantung segala macam. Ada aplikasinya di iPhone, jadinya jam tangan ini berguna sekali. Dan baterainya itu cukup untuk 1 minggu. Jadi setiap minggu kita ngecas sekali. Gue ngecas sekali, nggak kayak Apple Watch gitu. Gue pernah beli Apple Watch dan gue nggak begitu suka karena dalam 1-2 hari, waktu itu ya Apple Watch yang series pertama itu tiap hari lu mesti ngecas. Jadinya gue nggak suka, jadinya gue jual aja itu. Oke, ini selesai, kita nggak ngomongin banyak lah tentang ini. Dan ini adalah 4 jam tangan yang gue beli selama ini. Dan setiap jam tangan ini tuh ada story-nya. Jadi pertama-tama ya yang ini. Ini adalah Panerai Luminor Marina. Reference numbernya 118i. Jadinya ini tuh gue nggak bakal detail banget, cuman ini Panerainya tuh dibeliin sama istri gue waktu kita nikah. Dan waktu itu gue pernah ngomong, sebelum itu gue pernah ngomong, gue ngobrol tentang jam tangan arloji kan, terus gue bilang, if I could have only one watch, I would get Panerai. If I could have only one watch. Terus akhirnya diam-diam dia beli ini dari teman gue si Tom, karena dia waktu itu jual beli kan, jadi kecil-kecilan aja beli murah terus dijual, di flip lah namanya, watch flipper. Jadi dia dapat ini lengkap sama box dan paper sama sertifikatnya. Ini jam tangan waktu itu dibelinya sama original bayarnya itu tahun 2002. Terus pernah rusak cuman sekali. Waktu itu windernya itu mungkin karena gue puter tanpa. Jadi Luminor ini dia ada kayak semacam locking mekanismenya untuk windernya ya. Jadi tuh ini manual watch. Nanti detailnya kalian bisa ngelihat dari video-video yang lainnya. Tapi ini tuh watch yang bakalan gue keep forever until I die lah ibaratnya. Terus ini pakai tobacco dial. Terus di belakangnya itu adalah ETA movement. ETA itu adalah pabrik pembuatan movement yang buat jam-jam tangan Swiss. Sebetulnya satu grup sama kayak Omega, Swatch Watch Group ya. Jadinya mereka tuh waktu itu Panerai nggak punya in-house movement, jadi mereka pakai ETA movement, ETA. Jam tangan ini menurut gua beautiful banget, sangat-sangat cantik karena di belakangnya itu case-nya transparan, terus dia ada engrave Panerai officialnya itu bener-bener detail. Jadi kalau kalian mau ngelihat detail inside-nya itu nanti kalian lihat di video yang lain aja. Ini cuman cuplikan aja. Jadi jam tangan ini ya kadang-kadang gue pakai, kadang-kadang enggak. Palingan pakai seminggu terus gue balikin lagi ke bank. Karena kan kita punya kayak semacam safety deposit box. Jadi gue simpennya di situ aja, takut hilang gitu loh. Ini kan sebetulnya harganya sih nggak seberapa, tapi sentimental value-nya itu gede banget. Jadinya gue nggak mau ini sampai hilang gitu. Dan knock on wood, aduh ini ada cuplikan iklan juga nih lewat anak gue. Jadi knock on wood, gue bakalan losing this jam. Jadi promise-nya gue tuh, janjinya tuh gue bakal keep ini jam tangan selama gue hidup. Dan mungkin nanti ini juga di pass on to
to anak gua kalau dia udah ngerti, kalau dia mau kayak gitu. Dan jam tangan yang kedua ini adalah jam tangan yang gue purchase tuh sebetulnya baru, tapi ini tuh di purchase-nya dari Grey dealer, jadi bukan authorized dealer, yaitu Rolex Datejust yang 36 mm. Jadi ini sebetulnya hadiah untuk istri gua, jadinya karena dia kan nggak punya jam tangan. Terus gue pikir gue pikir jam tangan apa nih yang bagus untuk cewek gitu, yang nggak terlalu besar, kecil, yang bisa dipakai sehari-hari, yaitu Rolex Datejust yang 36. Tapi karena dia sukanya pink kan, jadi gue carinya tuh yang pink dial. Terus dia juga suka Romawi, huruf Romawi, jadinya gue belinya yang salmon dial namanya, with the Roman numerical. Jadi ini jam tangannya sebetulnya baru, cuman original purchase-nya itu di Israel, terus Grey dealer-nya itu beli dari Israel. Mungkin dia dapat good deal, terus dia beli, terus dia flip, dia jualnya di Amerika. Barunya karena apa? Lu lihat ada stiker-stikernya itu masih ada gitu, terus nggak ada scratch di. Sekarang sih udah ada scratch sedikit. Ya, nggak banyak sih scratch. Karena waktu itu pernah dipakai sama istri gua 1-2 hari, terus orangnya memang clumsy kan, jadinya tuh pastilah kalau jam tangan yang polish itu kalau dipakai seharian pasti ada scratchnya. Jadi ini namanya itu ya apa, sudah pasti. Jadi tapi bagusnya tuh beberapa stikernya masih ada gitu loh, masih nempel gitu. Ya udah, ini tuh hadiah untuk istri gua, bukan jam tangan gua nih, jam tangan istri gua. Nah, udah gitu, nggak lama kemudian, ini ceritanya tentang 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu waktu kalau nggak salah Rolex GMT Master itu udah nggak produksi lagi yang black on black, jadinya waktu itu gue ambil trigger, gue beli bekas dari, ini jam tangannya di original purchase-nya tuh di Miami dari salah satu authorized dealer yang terbesar di Florida, namanya Mayors. Terus akhirnya gue beli ini, adalah jam tangan Rolex GMT Master yang black on black with the green GMT hand. Jadi ini originalnya tahun 2008. Jadi kayaknya Mark I lah kalau nggak salah, yang untuk ceramic dial ya. Ini kan ceramic dialnya, ceramic bezel. Jadi waktu itu tuh kayaknya luminovanya itu yang bikin terangnya malam hari itu masih green. Yang baru-baru kan udah biru kan. Jadinya waktu itu gue purchase-nya sih harga retail price. Jadinya ini jam tangan tahun 2008, gue purchase waktu itu tahun 2019 dengan harga yang sama. Jadinya ya waktu itu sih gue rada ragu gitu loh, mau beli atau enggak. Akhirnya gue beli juga. Tapi bagusnya sekarang pada saat ini tuh jam tangan ini udah naik harganya, dari harga itu sekitar 30-40% lah naik harganya. Dan jam tangan ini nggak punya box asli, dan jam tangan ini cuman ada jam tangan dan sertifikat kartunya. Jadinya that's enough for me gitu loh. Yang penting kita ada sertifikatnya. Terus dia udah gitu gue bawa ke dealership yang Rolex yang gue beli baru ini. Gue minta sama dia, can you open the case back? I want to check if it's like real. Udah gitu dia pakai alatnya gitu, dibuka, ya it's real. Cuman dibuka, dilihat gini, ya it's real. You see, this is all real. So ini udah diautentifikasi sama dealership bahwa ini tuh nggak palsu gitu loh. Jadi tenang gua. Dan terakhir ini jam tangan yang baru gua purchase baru-baru ini.
sebetulnya hadiahnya untuk hadiah ini. Jadi ini jam tangan bukan punya gue, bukan punya gue, ini jam tangan istri gue. Jadi tuh ini adalah Panerai Luminor, sama gitu persis kayak yang pertama yang dia beliin buat gue. Cuman Panerai Luminor ini pakai California dial. Kalian kalau ngerti jam tangan, California dial itu adalah sesuatu dial yang unik ya, buat Panerai, karena waktu itu Panerai pernah kerja sama Rolex, dan dial ini sebetulnya adalah tes prototype dial. Jadi jadi kayak gini. Ini referensi numbernya adalah 779, namanya Panerai Luminor PAM 779. Jadinya lucunya tuh dia nggak punya logo Panerai sama sekali di depan, tapi itu desainnya itu adalah unik Panerai. Jadi orang yang tahu Panerai adalah orang yang ngerti Panerai dan tahu jam tangan Panerai. Itu dia yang cuman bisa tahu, oh that's a good watch, or I know that watch gitu. Kalau Rolex kan orang-orang tahu karena dia ngelihat, oh ini Rolex, ada namanya Rolex. Tapi Panerai itu karena dia cuman orang-orang yang entusias aja, yang kayak yang suka Panerai, itu yang ngerti Panerai and appreciate more about Panerai. Jadi jam tangan ini baru gue purchase baru harga retail dari authorized dealer. Ini yang asli authorized dealer. Jadinya kenapa gue beli dari authorized dealer sekarang? Karena gue pengen build relationship sama mereka, bahwa tuh gue adalah pembeli yang suka beli jam tangan, yang suka koleksi, dan bukan reseller. Jadinya gue pengen mereka tuh tahu gitu loh. Jadinya terus mudah-mudahan in the future, karena kan sekarang tuh Rolex lagi high demand dan barangnya tuh nggak banyak. Jadinya authorized dealer itu jobnya untuk jualan ke orang-orang yang bukan flipper. Jadinya mereka tuh pengennya jualan ke orang tuh yang love about Rolex, enthusiastic, begitu, aficionado. Jadinya mereka yang suka-suka aja lah, yang kolektor lah, bukan yang flipper. Kalau flipper itu kan mereka intinya beli dan jual kan untuk cari duit. Jadinya nggak tahu gimana gitu. Itu semuanya insider news ya, kita nggak tahu banyak. Jadi ya cuman itu aja lah. Ini adalah koleksi jam tangan kita selama ini, dan mudah-mudahan di masa depan kalau kita punya duit lagi gitu bisa beli lagi jam tangan, dan koleksinya bertambah gitu. Tapi again, I don't wear this every day. Ini adalah jam tangan yang gue pakai cuman special occasion. Terus gue simpen di bank karena kita agak sedikit little paranoid kalau terjadi apa-apa gitu yang nggak disukain. Jadi kita mendingan taruh di bank aja gitu. Oke, jadi ya cuplikannya sih sampai gini aja. Sekarang tuh gue pengen videoin sama fotoin detailnya sampai ke dalam-dalamnya. Jadi stay tune aja, itu bakalan di vlog yang baru nanti. Tapi vlog hari ini ya cuman unboxing aja lah, cerita tentang perjalanan kita tentang pembelian jam tangan ini. Gitu aja. Oke guys, jadi sampai sekarang aja videonya. Kalau ada pertanyaan tentang jam tangan atau ngobrol tentang jam tangan, kalian tinggal komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalau misalkan ada pertanyaan, tanya, komen, nggak usah malu-malu. Jadi kita bisa building community gitu. Oke guys, sampai sekarang aja vlognya hari ini. Gua banyak kerjaan, abis ini mau videoin ini, mau fotoin ini, terus mau potong rumput di depan sama di belakang. Banyak banget kerjaannya 2 hari ini. Jadinya
stay tune ya. Thank you so much for watching again. Jangan lupa subscribe dan like ya. Oke guys, bye bye.